27 ayat 9 sampai 12. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan atas segala Allah. Terang sudah terbit bagi orang-orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini setiap hari kami datang membawa hidup kami Tuhan. Kami membawa hati kami membawa pengalaman yang baik bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Mari saudara, naikkan ucapan syukur naikkannya bagi Dia dan pujilah Tuhan. Haleluya Yesus,
Haleluya, haleluya, glory Tuhan. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami masuk mendekati Engkau Tuhan. Oleh pencurahan darah Yesus kami dilayakkan untuk kami masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengingat Tuhan ketika Nabi Yesaya datang masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan mengatakan kudus, kudus, kudus pada Tuhan. Bumi penuh dengan kemuliaan, bumi penuh dengan kemuliaan. Dan kami percaya bahwa tempat ini penuh dengan kemuliaan, dipenuhi dengan kekudusan, dipenuhi dengan kesucian. Kami datang bersujud menyembah kepada Tuhan. Kami datang mengabdi dan berbakti kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah hati kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang hancur, hati yang rindu untuk dekat dengan Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Kami akan mengalami kepenuhan, kami akan dapat damai sejahtera, sukacita dan ketenangan hidup. Kami minta Tuhan, Engkau berikan kepada kami roh kemenangan, roh sukacita yang membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan lebih jauh lagi. Kami mau bersukacita sebagai umat tebusan Tuhan, sebagai oleh Tuhan yang telah dibenarkan, yang telah dicintai, dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa bagi Tuhan segala kemuliaan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Bagi Tuhan, bagi-Mu Tuhan segala kekudusan, bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam dan di atas nama Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya, semua yang percaya katakan. Saya percaya setiap kita yang datang ini membawa kegirangan dan sukacita yang luar biasa. Amin. Katakan kanan dirimu, kita bersukacita bersama. Haleluya. Tuhan memberi kiranya dan sukacita mengalami Yesus di dalam
Siapkan hati kami Tuhan, hati kami yang terbaik Yesus. Karena Kau rindu Tuhan, Kau membantu kami lebih dan lebih lagi Bapa. Ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hanya bagi-Mu Yesus. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap kami Bapa. Menjadi anak-Mu Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Biarlah kami bercahaya Tuhan. Kami menjadi terang yang menyinari dunia ini Yesus. Tuhan,
Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, waktu ini adalah waktu kita. Nah yang ternyata kita rusak ini hanya bagi Tuhan. Kita anak-anaknya. Dia yang memilih kita. Kepunyaan Dia kasih kita. Saat dinyatakan kasih-Mu kepada Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan bahwa kita adalah milik Tuhan. Bagaimana Tuhan? Bagaimana Yesus? Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 Yesus. Haleluya, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
saat ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menurut kami. Sepanjang minggu yang kami sudah lewat, Tuhan sudah memberkati kami, memelihara kami, bahkan melindungi kehidupan kami, menyediakan juga segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan sampai saat ini masih Tuhan berikan kesempatan hidup. Berjalan Tuhan, setiap saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berarti hamba-Mu yang begitu terbatas saat ini. Mari Tuhan berarti hamba-Mu dengan kuasa serta hikmat daripada-Mu. Sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar dapat memberkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Buka hati kami agar firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh memberi tempat di dalam hati dan pikiran kami. Agar kami dapat, agar firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Mu Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, silakan duduk. Shalom saudara. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada bulan hari ini yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Renungan yang disajikan setiap pagi dapat memperlengkapi kita, dapat memotivasi kita, bukan saja menjadi orang Kristen, tetapi kita juga mau melayani Tuhan, mau terlibat di dalam pelayanan. Saudara, sebelum saya lanjut, saya mau bertanya ke saudara. Saya mau bertanya kepada saudara ya, siapa yang hadir pada pagi hari ini yang banyak berinteraksi dengan non-Kristen? Ada saudara? Luar biasa, banyak ya. Karena tetangga kita pasti mayoritas non-Kristen. Begitu juga di dalam pekerjaan, banyak jemaat-jemaat di sini yang bekerja di pabrik. Pasti notabene orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang non-Kristen. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan yang kedua, di antara saudara-saudara yang hadir, siapa yang suka berdoa korporat atau berdoa untuk orang lain? Setiap hari bukan hanya berdoa untuk rezeki melimpah, tapi selalu berdoa syafaat untuk jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ada? Wah, ternyata banyak. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, saudara. Di antara saudara-saudara yang hadir pagi hari ini, siapa yang pernah menginjil? Wah, luar biasa, banyak juga. Terima kasih saudara. Saya nggak bertanya berapa banyak saudara yang pernah menginjil orang, tapi berapa banyak saudara menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tidak melihat berapa banyak yang kita layani, tapi sudahkah saudara melayani jiwa-jiwa yang terhilang? Nah, itulah yang menjadi tema kita pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Baik, kita akan membuka bersama-sama dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tidak bisa lihat di fokus kalau nggak bawa Alkitab, tapi bisa juga kalau bawa Alkitab baca bersama-sama dengan saya di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Alangkah baiknya saya yang baca ayat yang pertama, saudara-saudara akan baca ayat yang kedua, ayat yang genap. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama dari firman Tuhan ini.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hal ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sekali lagi saya akan baca ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah yang menjadi tema firman Tuhan kita pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebentar ya saudara. Kedatangan Yesus ke dunia adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Visi misi dari Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Orang yang dimaksudkan dengan terhilang adalah orang yang belum percaya kepada Kristus, atau orang yang di luar Kristus, atau orang yang masih jauh dari Tuhan. Terhilang berarti posisi mereka belum ada di dalam kebenaran, atau masih hidup di dalam kekeliruan atau tersesat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang terhilang posisinya masih keliru di hadapan Tuhan. Orang yang belum di dalam Kristus posisinya masih tersesat di dalam Kristus. Orang yang belum kenal Tuhan adalah orang yang posisinya belum benar di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya posisi mereka menjadi orang-orang yang tidak tersesat? Hanya melalui salib Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia berdosa atau terhilang tidak berada di tempat rancangan Allah. Saudara, sekali lagi saya katakan, orang yang di luar Kristus tidak berada di rancangan Allah. Mereka di luar rancangan Allah, maka dari itu saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sesuai, yang sudah ada di dalam rancangan Allah. Amin. Makanya selalu kalau ada orang ulang tahun, ada yang suka ada yang suka menyampaikan HBD, sehat selalu, doa yang terbaik untuk kamu. Mengapa saudara doa yang terbaik? Karena memang kita semua sudah ada di dalam rancangan Allah. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja harus menjadi contoh untuk memperdengarkan kabar baik kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja juga atau orang percaya harus memiliki hasrat atau kerinduan seperti pujian tadi yang berkata bahwa inilah hidupku, biar Tuhan pakai sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita harus punya kerinduan untuk menjangkau, bukan hanya menyanyi saja, bukan hanya setiap hari baca dan mengamalkan Tuhan. Bagaimana orang-orang di luar sana masih banyak yang hilang, tetapi sudah waktunya kita action. Amin. Sudah waktunya kita mencari orang-orang yang masih terhilang. Saudara kasih dalam Tuhan, gereja yang sehat, gereja yang kuat seperti visi misi gereja kita adalah gereja yang menjangkau. Bukan hanya menjadi visi belaka, tetapi harus punya kerinduan, harus punya hasrat untuk pergi memberitakan Injil. Karena itu dari awal saya berkata kepada saudara, adakah saudara-saudara yang memiliki hubungan baik tetangga, saudara selama saya tinggal di Ciberem, bukan hanya 1, 2, 3 orang non-Kristen yang sudah curhat kepada saya. Artinya apa?
orang berdosa. Jangan sudah innalillahi rojiun. Jangan sampai mereka sudah meninggal. Itu tidak udah itu semua tidak ada gunanya lagi, saudara. Apabila tetangga kita, saudara kita, kerabat kita masih berstatus orang berdosa, mereka meninggal. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ingat bahwa orang-orang yang di dalam Kristus adalah orang-orang yang di luar Kristus adalah orang-orang berstatus orang berdosa atau masih label orang berdosa. Kasihan saudara yang kasih dalam Tuhan. Apakah kita tidak memiliki belas kasihan, saudara? Ketika tetangga kita meninggal, mereka dipanggil Tuhan masih status orang berdosa. Kasihan saudara. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, orang berdosa dapat diselamatkan oleh Allah. Tidak menjadi hamba dosa lagi, tapi menjadi hamba kebenaran. Mereka tidak berstatus orang-orang yang di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan seperti Sakius. Dia tidak menjadi label orang berdosa, si Sakius, tapi dia sudah menjadi label orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga Sakius bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Orang yang diampuni dosanya menunjukkan bahwa orang tersebut mulai melangkah keluar dalam identitas barunya sebagai ciptaan baru. Siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi orang yang di dalam Tuhan seperti Sakius, dia akan melangkah dalam identitas barunya sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara, saya mau tanya saudara. Saya mau bertanya kepada saudara, mana lebih dulu? Diselamatkan oleh Tuhan atau perubahan? Diselamatkan oleh Tuhan atau berubah? Ya? Diselamatkan Tuhan. Makasih ya Pak David, Ibu Nora, dan jemaat yang bagian di sini, pintar sekali. Diselamatkan Tuhan dulu. Kita melihat dari kisah Sakius. Setelah dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan berubah hidupnya menjadi baru. Yang tadinya cinta uang, tapi menjadi cinta Tuhan. Amin. Yang tadinya perilakunya buruk, menjadi perilaku yang baik. Saudara ingat bahwa orang di dalam Kristus seperti Sakius, yang tadinya pikirannya hanya uang, balas orang. Tetapi ketika hidupnya sudah percaya kepada Tuhan, hidupnya menjadi baik di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Sakius sudah diselamatkan Tuhan dan dia mengalami perubahan. Yang buruk menjadi baik, yang cinta uang menjadi cinta Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, hanya di dalam Yesus Kristus. Alasan kedua, mengapa kita harus mencari dan menyelamatkan yang hilang? Yang kedua, karena di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang membedakan kita dengan agama-agama lain. Saudara, sekiranya di agama-agama lain
ada janji-janji Tuhan seperti ini. Siapa percaya secara capi-capi menginjil, benar kan? Gak usah menginjil, gak usah mencari orang-orang yang terhilang, gak usah. Karena ada janji yang sama. Tetapi karena tidak sama, maka tugas kita harus memberitakan kabar baik atau mencari menyelamatkan yang hilang. Saudara kasih dalam Tuhan, bukan saja itu. Di dalam Kisah Rasul pasal 4, bukan hanya di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 12, tetapi ada janji Tuhan juga, yaitu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia diberikan anaknya yang kedua. Siapa itu? Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, akan beroleh yang kekal. Nah, ini apakah ada di kitab-kitab agama lain? Tidak ada. Inilah yang memperkuat keyakinan kita bahwa kita sudah ada jalan ke surga, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan juga berkata di dalam ayat Yohanes 14 ayat 6, pasti sudah hafal semua. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saudara ingat bahwa ayat-ayat ini memberi keyakinan, dan ayat-ayat ini juga dapat kita sampaikan kepada orang-orang yang masih terhilang di luar sana. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, inilah janji Tuhan. Mengapa saya bawahi Mama Richard, Kak Nancy, Kak Antoni, bukan pakai jemaat di sini banyak terlibat di dalam mencari jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya karena ini, hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Di luar sana, di luar kekristenan, tidak ada ayat-ayat yang menjanjikan bahwa ada keselamatan yang kekal. Selanjutnya, bagian yang ketiga, alasan yang ketiga, mengapa kita harus mencari dan menyelamatkan yang hilang? Karena amanat atau perintah Tuhan kita harus paham. Tidak ada pilihan, nggak bisa memilih. Aduh, saya nggak mau. Karena firman Tuhan itu merupakan keharusan. Seperti di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20, semua mungkin sudah tahu tentang ayat ini. Tuhan berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah juga yang dilakukan oleh kepala penjara. Mungkin sudah tahu ya, Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 itu berbicara tentang Silas dan Paulus dimasukkan di penjara. Tetapi begitu gempa bumi terjadi di kepala penjara berpikir, waduh, jangan-jangan orang tahanan termasuk si Paulus dan Silas kabur. Ternyata tidak. Masih ada. Berarti ini orang baik. Orang baik. Yang penasaran ini siapa? Nah, akhirnya si Paulus dan Silas menyampaikan kabar baik, dan kepala penjara ini memberitahu kabar baik itu kepada keluarganya. Karena itu di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31 katakan bahwa kepala penjara ini selamat dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, karena itu saudara, jangan kita egois. Kita harus melihat, harus peka. Jangan kita apatis, jangan kita egois, masa bodoh untuk mengingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus hanya sekali Dia lakukan. Karena itu kita harus sampaikan kabar baik, saudara. Kita harus mencari dan menyelamatkan sebanyak-banyak orang di luar sana untuk menjadi bagian orang percaya kepada Tuhan.
tahu, karena itu tugas saudara dan saya. Bukan hanya tugas Pak Wadino, saya, Ibu Rosi, Pak Richard, Kak Antoni, Kak Nancy. Bukan tugas kami hanya sebagai hamba Tuhan, tapi kita semua harus memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Satu kerinduan dari Ibu Omas, dia rindu juga supaya keluarganya menjadi bagian orang percaya kepada Tuhan. Apakah kita juga rindu seperti Ibu Omas? Nah, saudara kasih dalam Tuhan, karena itu saudara, sekalipun Yesus mendapat respon negatif oleh orang-orang Yahudi yang di sekitar Sakyus tinggal, tetapi Tuhan tetap peduli dengan Sakyus. Orang Farisi punya tabiat hanya mencela, hanya menghakimi, tetapi Yesus tidak. Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Walaupun dia membunuh, pencuri, perampok, korupsi, tetapi Tuhan tidak pernah menghakimi mereka. Yang ada di dalam hati Tuhan Yesus yaitu belas kasihan. Sehingga apa yang Yesus lakukan, dia mengasihi Sakyus. Dia datang kepada Sakyus, orang berdosa. Saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus tidak menghakimi Sakyus, berbeda dengan orang-orang Farisi, karena Yesus sangat peduli dengan orang berdosa. Saudara, apakah kita seperti hati Tuhan Yesus? Apakah hati kita seperti kepala penjara? Apakah hati kita seperti Rasul Paulus? Apakah kita hati seperti orang-orang yang pernah menjadi martir? Mereka rela mati karena membawa banyak orang kepada Kristus. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak mau panjang lebar menyampaikan, yang penting yang Pak Gembala dan saya dan harapan dari gereja ini supaya ada action. Banyak yang kita tampung di kepala kita tentang firman Tuhan, tentang penginjilan, tentang menjaga dan menyelamatkan yang tetap, saatnya kita action. Saatnya kita keluar memberitakan kabar baik, mencari dan menyelamatkan orang-orang yang berhilang. Sudah dikasih dalam Tuhan, Allah menunjukkan kepedulian dan perhatian kepada orang yang berdosa. Karena itu mencari dan menyelamatkan orang berdosa atau terhilang. Karena itu gereja Tuhan harus memiliki hasrat untuk menjangkau jiwa yang terhilang, supaya status mereka menjadi hamba kebenaran. Karena hanya di dalam Yesus ada jalan keselamatan. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya mau di akhir firman Tuhan saya memberitahu beberapa waktu, mungkin sudah 1 tahun yang lewat, ada beberapa orang yang bertemu dengan Pak Wadino. Karena Pak Wadino suka cerita ke saya, ada orang di Geger Betung sana, dia punya pabrik sabun, kain pel, mungkin yang kita pakai kain pel, mungkin pabriknya dari dia buat itu, suami istri. Waktu Pak Wadino memberitakan kabar baik kepada suami istri ini, dia sangat menyambut, tetapi dia bilang, Pak, ya kita masing-masing saja. Pak Wadino udah gak apa-apa, tapi bisa nggak kita ketemu lagi? Oh bisa Pak, kesini aja dengan senang hati. Berikut Pak Wadino pergi, apa yang terjadi? Udah meninggal ditabrak mobil. Nah, saudara, ini peristiwa mungkin sudah ada 1 tahun yang lalu. Meninggal. Padahal ada janji dengan Pak Wadino untuk bertemu. Artinya apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Manusia itu selalu dengan maut.
Karena itu tugas kita. Kita nggak tahu manusia itu kapan dipanggil Tuhan. Tetapi ketika kita sudah memberitakan kabar baik, kita tidak lagi berhutang di hadapan Tuhan. Karena tanggung jawab kita, Tuhan tidak ketika penghakiman tiba, Tuhan tidak akan bertanya apa prestasimu di dunia ini, uang depositomu berapa di dunia ini, anak-anakmu sarjana atau tidak. Yang Tuhan tanya, berapa jiwa engkau bawa padaku. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, waktunya, saatnya saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana Menca, bagaimana Ibu Rosi, bagaimana mewakili umat kalau saya ditolak? Itu bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Bagian kita memberitakan Injil, bagian Tuhan merubah orang. Bagian kita menyampaikan kabar baik, bagian Tuhan, bagian Roh Kudus, yaitu membuat orang bertobat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya undang kita semua berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan pujian yang berkata, berikan pada kami hati yang mengasihi.
Bicara soal berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Silakan. Bapa kami dalam surga, kami rindu untuk kami mulai beraksi dan bergerak, karena Tuhan mengatakan kami harus pergi. Kami tidak tinggal terus di gereja, beraktivitas di gereja, itu pun hanya ibadah saja. Ibadah saja kami tinggal di gereja, tetapi selebihnya kami ada yang berusaha, bekerja, berdagang, berkantor, sekolah, pendidikan dan sebagainya. Di situ kami harus pergi, di situ kami harus beraktivitas, di situ kami harus membuka mulut kami untuk kami menyampaikan tentang siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Tuhan, kami rindu bahwa percepatan kami untuk memberitakan Injil, percepatan kami untuk menyatakan tentang kebenaran kepada dunia. Tuhan mengatakan bahwa akhir zaman ini ditandai dengan tanda yang terakhir bahwa Injil diberitakan di seluruh bumi. Dan itu sudah terjadi ketika handphone di tangan kita telah menyampaikan nama Yesus ke seluruh dunia. Itu adalah tanda-tanda bahwa fasilitas Tuhan sudah sediakan untuk kita. Hanya tinggal kita yang belum beraksi, kita yang belum bergerak. Dan Tuhan katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam namaku, dan Tuhan akan menyertai kita semuanya, baik yang sudah percaya, baik kita hamba Tuhan, jemaat Tuhan maupun orang yang kita injili. Terima kasih untuk Pastor Marta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ini menjadi sesuatu yang berarti, menjadi pendorong semangat untuk kami bergerak mulai dari diri kami kepada keluarga kami, orang yang terdekat, tetangga kami, siapapun. Tuhan berkati. Pakai kami semua sebagai leader, bagi target kami adalah satu jemaat membawa satu jiwa, satu memenangkan satu orang membawa satu jiwa dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu bahwa rumah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami tidak banyak yang kosong bangku-bangkunya, tetapi diisi penuh. Mungkin itu orang tua kami, mungkin itu anak kami, mungkin itu kakek kami, nenek kami, mak kami, opung kami, mungkin itu anak-anak kami, cucu kami. Tuhan mulai gerakan kami untuk kami pergi dan menyampaikan kabar keselamatan kepada semua orang. Karena ini adalah tugas kami. Kami harus rela untuk kami mulai berbicara. Untuk kami tidak mengaturkan mulut kami, tapi kami membuka mulut kami. Kami merangkul mereka dan kami memaafkan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Berkati kami yang telah mendengarkan dan ditambah oleh firman-Mu, berkati hamba-Mu kasih dalam
wakil dari Kedung. Kenapa saya? Ada berita bagus saudara ini di bekas toko makanan SDM rumah makan Simai itu akan jadi Alfamart. Kenapa saya tahu? Sebelum itu dibuka saya sudah tahu karena izinnya ke Pak RT. Jadi izinnya ke Pak RT. Jadi saya itu kemarin keliling ke tetangga-tetangga. Jadi kalau saya datang dan ditolak, jadi ada warga di sini kalau datang ke Pak RT kayak gitu. Padahal kemarin mereka kaget karena di baju saya ada isi amplop yang 25.000, 50.000 dan seterusnya. Jadi saya kasih tanda tangan, aduh kamu nih katanya ada apa ini? Ada apa ini? Ada sokongan apa? Saya bilang tenang aja ini ada aja. Jadi setiap orang tanda tangan, kalau keluarga pastor ini tanda tangannya 100.000. Jadi nanti kalau saya dapat minta izin ya kepada saudara ke Ibu Rosi, tanda tangannya itu 100.000. Kalau tetangga 20.000. Itu berapa ya? Jadi saudara, ini saya canda, tapi maksudnya apa? Saya sering berinteraksi dengan warga masyarakat. Sampai di belakang kita ini ada 4 orang karyawannya Kimia Farma. Ini siapa? Waduh, ibu nggak kenal saya ini RT. Udah kaget itu saya suruh dia tanda tangan, saya kasih amplop. Aduh nih Pak, saya jadi nggak enak nih. Ada maksud apa nih? Maksudnya saya memberkati kamu. Jadi saya keliling-keliling. Saya mau kasih kesaksian buat saudara ya. Saudara tahu di sini Heri Gunawan. Ya, dia calon, dia lolos, tapi karena Tuhan Ibu Ribka itu nggak lolos. Pak Heri itu lolos. Dia bilang begini, RT 1 sampai RT 7 setelah pencoblosan dia menang dan setiap TPS itu kasih tahu kalau ini 90%, sekian persen, 200, 22, 23. Semua masyarakatnya dikasih sembako. RT-nya dikasih apa? Kasih ampo, saudara-saudara. Amponya paling sedikit 1 juta. Lumayan, saudara-saudara. Kebetulan anak saya kan 1 minggunya kan 600.000 kuliah di Bandung. Apalagi si Jono ini lagi sakit. Biar dokternya berapa biar makan tidurnya aja 600.000. Dia kemarin dokter berapa? Dia obat dan makannya. Jadi itu adalah kondisi yang Tuhan berikan. Jadi lumayan juga saudara-saudara. Saya nggak minta, saya nggak jadi takut, cuma dipanggil aja, cuma dikasih amplop. Karena udah jadi juara. Nah, warga masyarakatnya dikasih juga. Saya bersaksi. Ketika saya dari Ibu Rosi, saya sepakat sama Ibu Rosi. Kita harus kasih sembako ke jemaat. Saya nggak perlu kasih tahu. 1 sembako diganti nama Tuhan 125 paket sembako. Ada mungkin di sini 15 orang yang 12 orang lah yang bisa pakai sembako. Kenapa saudara-saudara? Saya bukan kader Gerindra, walaupun 02 jagoan, tapi jagoan saya kalah saudara-saudara. Kevin tuh ngelekin saya, Pak jagoannya si Papa kalah. Saya nggak tahu jagoan saudara-saudara pasti antara 2 dan 3 ya. Jadi tadi itu bukan mestinya atau Ibu Rotua ini dua. Prabowo itu 2 itu. Masuk ke referensi. 2, sekarang udah boleh 1, 2, 3 boleh. Kemarin itu hati-hati waspada. Jadi saya mau kasih kesaksian saudara-saudara. Ketika kita membeli 1 paket sembako itu dari uangnya ibu dan bapak jemaat. Tapi saya dapat paket 500 dibagi 4 RT. Jadi saya mendapatkan 125 paket sembako. Malahan saya kasih yang 25 sembako itu saya kasih ke warga di seberang sana di bagian Kepila. Saya cuma dapat RT bilang, saya itu sangat cukup, tenang aja. Saya masih
saya menabung. Jadi saya dapat pakai sembako 100. Saya kasih ke jemaat yang memerlukannya. Lalu saya kasih juga ke kantor Kes Baroko yang sebelah di sini Pak itu, karena saya anggota Forum Komunikasi Umat Beragama, bahwa semua anak ini saya mau tagih saudara. Saya udah kasih 25 paket sembako, saudara udah kasih belum? Buat saudara kita yang mau lebaran, yang mau pasar. Saudara, orang Buddha itu ngeluarin darah. Nah, dengan cara apa? Donor darah. Kita gereja-gereja dimintain beras, sembako untuk kaum muslim yang punya untuk makan sahur aja, untuk buka puasa nggak ada. Jadi mereka perlu sembako dari kita. Jadi kemarin saya dengan Pak Waginu bawa ke Kes Bangko itu, saya kasih tahu agaknya komunik itu kantor saya nanti. Kes Bangko, canda-canda itu bercanda. Itu namanya kantor kesatuan kebangsaan dan politik. Saya Kes Bangko. Jadi baju saya itu ada 4, ya, baju seragam gratis Pak, gratis. Saya mau kasih tahu, ini saya bukan ngomong kosong, nanti saya mau pakai. Kemarin saya pakai ya, yang forum kebangsaan. Jadi nggak tahu dari mana, saya didaulat menjadi golongan kelompok dari suku Manado. Manado dari mana? Ada yang dari Batak, ada yang dari Ambon, ada yang dari Minang. Jadi saya ini termasuk anggota mewakili suku Manado. Manado dari mana? Nggak vaksin doang kali. Saya dikasih seragam. Jadi anggota Forum Komunikasi Umat Beragama. Tadi Bu Marta bilang, Bapak kok kumpulnya masalah. Saya itu ngopi sama kiai-kiai sama ustaz. Nanti kalau nggak percaya ya, kalau nanti kumpul di kantor pusat NU PCNU di Balongan, saya nanti kayak, ini kalau lo percaya masalah ini, benar Mas? Ya benar, ketemu masalah Mas? Pak Kiai, Wali Kota, Kapolres, dan Ramil orang. Mas Antonia suka ketemu sama orang-orang pembesar yang lain sudah. Nah jadi saya ketemu sama pusat-pusat kiai. Jadi memang jujur aja yang tadi Umar bilang, untuk umum memberitakan Injil kepada Pak Ustaz, saya nggak berani. Bukan nggak berani ya, bukan nggak berani. Tapi sikap hidup saya bersahabat dengan dia. Ya, saya bersahabat. Jadi betul, saya jujur. Kalau Pak Wagino, Bu Marta menyampaikan firman Tuhan itu memang itu faktanya. Kalau orang bilang apa jurusannya, oh jurusan ekonomi, jurusan politik, jurusan apa? Saya jurusannya pengembangan. Kalau Pak Wagino, Bu Marta jurusannya penginjilan. Ya, jadi khotbahnya tuh orator di situ ya. Nah, Timoros juga ada. Kalau saya kan mengembangkan, mengajar, ayo kalau tapi kan menginjil lewat mengajar, lewat pendekatan. Saya jadi RT nggak ada gantinya, 12 tahun jadi RT. Saya nanti mau kaderisasi ke Kevin. Kevin sama Lesi udah siap jadi RT. Oh, apalagi mantu saya itu semangat kalau tanda tangan jadi saudara. Tanda tangannya itu punya nilai ya saudara. Dia kalau yang tanda tangan, saya buah. Main ya, jadi saya bukan ngomong duit saudara. Saya mau kasih tahu bahwa saya jujur berinteraksi dengan masyarakat di sini. Kalau saudara nggak percaya, saya bisa nongkrong di bilik begini, duduk begini dengan Pak RW mantan tentara. Dia tinggalnya di sebelah Rangkret, ada kolam dulu situ. Saya store, Pak nih ada izin, minta izin bikin alfa, saya kasih 500.000. Lu gila tambah. Kalau ini datang kembaran tuh kayak gini, yang penting gitu. Saya cuma bisa begitu. Saya mau kasih tahu, tambahkan maksudnya apa yang ditambahkan yang oleh Marta. Saya berinteraksi, tapi jujur saudara-saudara. Berani yang kita ngomong ke Pandita Buddha terus ke Kiai Haji, wah saya bisa dijawab ya saudara-saudara. Tapi hubungan itu penting, ngopi bareng dan sebagainya. Nanti siapa yang ikut sama saya itu? Tanya Pak, para yang ikut sama saya, ayo tenang aja. Pasti jamin ngopi, tapi
Syafri bawa ya. Nah, saudara, saya berinteraksi selama 12 tahun, tapi ada banyak orang udah mulai tahu tentang siapa kita. Kita aman di sini karena apa? Karena ada Pak RT. Ya, ada Pak RT saudara, bukan karena ada kuasa manusia, tapi ada Pak RT di sini. Ya, jadi itulah memang harus berinteraksi. Tapi saya mau bersaksi jujur, saya belum berani belak-belakan, belum. Kami mau ngomong tentang Tuhan. Oh, Bapak tuh pendeta, iya. Pelayan apa kayak Pak Heri? Bapak pelayan apa? Oh, saya rohaniawan. Oh, apa yang bisa saya bantu? Oh, tenang aja nanti. Ya. Sampai kemarin ada Ibu Haji, bukan ibu ada jaga sipil di pos polisi. Setelah saya kasih sembako semua warga, jadi warga itu saya kasih sembako. Kamu mau nyoblos Pak Heri, nggak nyoblos nggak batanya sembako. Dia dikejar, bukan harganya tapi dikejar. Tolong perkejar, saya mau naik haji Pak. Ya ampun, ini urusan naik haji saya nggak tahu. Oh boleh nggak saya telepon? Saya nggak mau, saya bilang. Karena urusan haji saya nggak tahu ya. Itu hal. Jadi jujur aja saya belum berani, tapi saya udah mulai berani mengutarakan identitas, ngomong tentang Tuhan, tentang pergumulan ini jangan keluar, mendoakan itu sesuatu hal yang, tapi kalau frontal itu nggak berani, belum berani, tapi ke orang-orang tertentu saya berani. Jadi memang betul Bapak Ibu, ini adalah tugas kita. Ujian dikatakan Tuhan, ini tugas Tuhan. Saya baca, saya lihat di video, sehingga ada jemaat orang Papua. Sudah di Papua itu sekarang orang-orang Papua dijadikan pendeta, boleh punya istri 5, kasih fasilitas. Dan sekarang itu Papua dijual. Saya kasih tahu ke teman-teman saya. Ini harus doakan ya, teman-teman kita, Elon, teman-temannya, kita doakan. Ini kita doakan Elon ini anak pendeta. Nanti kalau jadi pendeta Elon, pendeta itu Gesi dan Biskopil. Ya, jadi kita doakan. Kalau ada orang-orang kasih mereka, kasih fasilitas. Tapi ada orang yang nggak mau. Saya ke mereka gara-gara habis dia bukan lagi ibadah. Jadi Tuhan jual berkat kita semua. Amin. Mari kita bersemangat. Kasih tahu beri tangan. Ayo bergerak menginjil, bersaksi. Ayo bergerak. Ayo. Kasih tahu sama Tuhan. Jangan berikan saya depan belakang koel. Nambah anak. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Marta untuk Tuhan dan kasih tersedia. Dan saat ini saya akan membacakan wawancara dari gereja kita. Saya mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah dengan kami. Kami menyambut saudara dengan sukacita dan kami rindu kita boleh bertumbuh bersama di gereja kami dalam ibadah-ibadah kami. Dan selanjutnya informasinya pada setiap kita bahwasanya Jumat ini adalah Jumat Agung dan kita ada ibadah dan juga ibadah hari Minggu, ibadah Paskah. Jadi minggu ini kita ada ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah. Dan disertai dengan perjamuan kudus dalam ibadah Jumat Agung. Kemudian informasikan kepada setiap kita bahwasanya saya wakil Gembala Sidang juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan sukacita luar biasa sudah mengisi list form untuk perjamuan kasih kita di acara ibadah Paskah nanti, dan saya percaya setiap kita akan membawa yang terbaik. Amin. Kami mengucapkan dengan berterima kasih untuk setiap saudara yang sudah mengisi list. Dan kami juga mau menginformasikan kepada setiap saudara yang belum sempat mengisi list, boleh dialihkan dari menu yang sudah kita tentukan, boleh dialihkan ke telur Paskah. Karena kita masih membutuhkan telur Paskah. Dan telur Paskah ini nantinya akan kita bagikan, dan di dalam telur Paskah ini nantinya akan ada telur keberuntungan. Jadi untuk Paskah kali ini, untuk door prize-nya kita tidak dari
dari proyektor, tapi nanti keberuntungan door prize itu dari telur-telur keberuntungan. Jadi setiap jemaat yang belum sempat menuliskan menu yang akan dibawa dalam perjamuan kasih Paskah, kami akan dengan senang hati boleh membawa telur-telur Paskah, boleh diantarkan ke pastori. Itu untuk acara Paskah kita di hari Minggu. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap saudara, minggu lalu kita sudah berjalan dengan proposal untuk pengumpulan dinamik, dan setiap minggunya proposal akan kami edarkan dan kami akan memberikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin beberapa kalau dari Bapak Ibu membutuhkan proposal dalam bentuk PDF, kami juga akan memberikannya. Tapi kalau untuk proposal yang ada di gereja yang dalam bentuk fisik, itu akan kita gunakan untuk diedarkan kepada setiap jemaat. Jadi setiap jemaat yang rindu untuk menabur berapapun jumlahnya, kami akan sangat dengan sukacita menerima seberapapun yang Bapak Ibu berikan. Dan untuk dinamik, target kita adalah 20 juta. Mungkin buat kita nominalnya besar, tapi kita percaya Tuhan akan tolong dan Tuhan akan mampukan kita. Dia akan memberikan anak-anak Tuhan menjadi berkat dalam pencarian dinamik kita. Amin. Dengan iman kita katakan amin. Amin. Kita percaya Tuhan akan tolong. Dan saat ini dana yang terkumpul sudah sekitar 3.250.000. Bagi Bapak Ibu, mungkin ada yang memiliki janji iman, mungkin saat ini belum bisa memberi, akan memberikan ke bulan depan, boleh menginformasikan kepada setiap kami dan kami akan mencatat setiap janji iman yang Bapak Ibu ingin berikan dalam pencarian dinamik yang kita butuhkan. Dan yang terakhir, minggu depan adalah minggu kelima. Setiap minggu kelima kita akan mengadakan 2 kali kolektor. Yang pertama untuk pelayanan dan yang kedua untuk diakonia. Jadi kita persiapkan persembahan-persembahan yang terbaik untuk persembahan diakonia di minggu depan. Itu saja pengumuman kita saat ini. Dan mari saat ini kita akan memberikan persembahan-persembahan kita yang terbaik. Pada yang bertugas saya persilahkan. Sebelum kita memberikan pembicaraan ayat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap-tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami pegang janji firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau memberikan kesempatan kepada kami, kesempatan yang baru untuk kami boleh memberi dan memberi Tuhan Yesus, untuk kami boleh menabur yang terbaik dari apa yang kami miliki, yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang selalu memberi hati, yang selalu memiliki hati untuk memberi Tuhan bagi pelayan-pelayan di gereja kami ataupun bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak, kami membawa setiap persembahan-persembahan kami yang terbaik, yang kami persiapkan dengan hati yang sukacita luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami, usaha pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami Tuhan, orang tua kami, kesehatan kami. Kami percaya Kau memberkati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami siap memberi. Biarlah setiap pemberian kami Tuhan Yesus boleh dikelola untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih dalam nama anak-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes.
Bagimu Tuhan segala kemuliaan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah hadir memberkati ibadah kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan mengasihi kami, bahwa kami berarti di mata Tuhan, bahwa kami berharga di mata Tuhan. Masa Yesus telah mati di atas kayu salib menebus dosa kami, mengasihi kami, membenarkan kami dan memberkati kami. Engkau adalah Allah yang berkuasa. Sampai hari ini, sampai hari Minggu ini, Tuhan telah menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan hidup kami yang terbaik, hati kami yang terbaik kepada Tuhan. Karena Engkau telah memberikan yang terbaik untuk hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah sidang jemaat-Mu dalam segala hal, dalam segala perkara. Usaha pekerjaan keluarga rumah tangga, bisnis dan mata rencananya diberkati oleh Tuhan. Rencana-rencana depannya diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaannya bertambah dan bertambah terus dan mengembang terus di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Kami ingin bahwa kami dan anak-anak Tuhan yang bersuka-cita, bergembira, berbahagia, dan kami diberkati Tuhan. Lebih dari mana itu Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan. Sama seperti Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan melindungi dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan memberikan roti mana Tuhan menopang, menolong, memberkati mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apabila saudara kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, berikan roh sukacita dan kebahagiaan.
bagi kami semua, bagi Tuhan segala kemuliaan. Saudara, mari kita mengatakan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Masa itu saudaraku sidang firman Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga. Serta cinta kasih sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saya dan selama-lamanya Maranatha sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya.